Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini atas nama Muhammad Abdul Wahid dengan NPM 504 dan kelas 2 IA 24. Untuk kali ini saya mendapatkan tugas dari Pak Peter yang mengajarkan saya eh, mata kuliah sistem operasi. Dan di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua, kepada Anda, tentang virtual memory. Sebenarnya apa sih yang kalian bayangkan dalam virtual memory itu? Ya, virtual memory itu kayak apa ya? Kayak cloud gitulah. Banyak sebenarnya yang kita tidak bisa lihat. Oke, di sini kita langsung aja ya. Apa namanya? Langsung kita langsung ke pembahasan slide yang saya sudah sediakan di sini. Oke, untuk slide pertama ya, kita di sini menjelaskan apa itu virtual memory. Virtual memory atau memori virtual adalah teknik manajemen memori dalam sistem operasi yang memungkinkan program untuk menggunakan lebih banyak memori dari yang tersedia secara fisik, yaitu RAM, dengan cara menyimpan sebagian data dan instruksi di disk, biasanya hard drive atau SSD. Nah, biasanya itu ada HDD atau SSD. Nah, kebanyakan sekarang laptop-laptop sekarang sudah menggunakan SSD, yang dimana jauhnya lebih cepat dibandingkan HDD. Oke, nah sebenarnya apa sih virtual memory itu gunanya buat apaan gitu? Dan tujuannya dibuat virtual memory itu untuk apa? Nah, di sini kita ngejelasin eh, vir- eh, tujuan virtual memory adalah menjalankan program yang ukurannya melebihi kapasitas RAM. Dalam artian kita mempunyai RAM misalnya 8 GB, sedangkan program yang kita jalankan sebanyak 60 GB. Gimana tuh caranya? Nah, disinilah kita eh, kegunaan virtual memory tersebut. Lalu kita meningkatkan multitasking. Proses dapat berjalan bersama beberapa proses dapat berjalan bersamaan dengan efisien. Jadi kita mempunyai beberapa aplikasi yang kita akan jalankan secara bersamaan seperti kita sedang bermain game tapi kita bosan, kita ingin mendengar lagu dan di saat itu kita menjalankan dua-duanya yaitu game eh, dan juga lagu dan kita bisa menjalankan dua-duanya itu. Nah, itu bisa meningkatkan multitasking. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngelek-ngelek atau apalah. Nah, terus ketiga, ada isolasi memori antar proses. Satu proses tidak dapat mengakses eh, memori proses lain. Jadi dalam virtual memory itu kita ganti-gantian gitu. Kayak P1, P2, program satu, program 2 kita ganti-gantian terus itu selama diputar terus. Dan setelah itu di sini ada yang keempat yaitu mempermudah pemrograman. Program tidak perlu mengetahui pengaturan memori fisik secara langsung. Jadi ya kita nggak perlu udah kita menjalankan aja gitu. Lalu di sini ada penjelaskan demand paging. Demand paging adalah teknik memori virtual di mana halaman atau page dari program hanya dimuat ke memori fisik saat benar-benar dibutuhkan atau on demand. Nah, di sini kita dijelaskan gimana cara kerjanya demand paging ini. Nah, saat saat program dijalankan hanya sebagian kecil halaman dimuat ke RAM. Lalu, jika program mengakses halaman yang belum ada di RAM, maka terjadilah page fault atau kesalahan page. Oke. Terus sistem operasi akan membuat halaman tersebut dari disk ke RAM. Oke. Nah, keuntungannya di sini adalah menghemat RAM karena hanya halaman yang dibutuhkan saja yang dimuat. Baiklah, saya lanjut. Nah, di sini ini gimana caranya kerja demand paging. Untuk kerja kerja atau kinerja demand paging sangat bergantung pada frekuensi terjadinya page fault. Page fault rendah performa tinggi karena sedikit pemanggilan ke disk. Page fault tinggi performa menurun drastis karena akses ke disk jauh lebih lambat daripada ke RAM. Oke, faktor yang memengaruhi kinerja yaitu ukuran page, lalu algoritma page replacement yang digunakan. Untuk yang ketiga, jumlah frame atau slot memori yang tersedia.
Dan yang terakhir adalah pola akses memori dari program. Mungkin polanya atau pola akses memori dari programnya seperti itu kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada page replacement. Tadi ada demand paging, sekarang ada page replacement. Page replacement adalah proses mengganti halaman di RAM dengan halaman dari disk ketika terjadi page fault dan memori penuh. Page replacement adalah proses pengganti halaman di RAM dengan halaman dari disk ketika terjadi page fault dan memori penuh. Ketika tidak ada ruang kosong di RAM, biasanya karena terlalu banyak beban, jadi kayak mereka tuh terlalu banyak dan sampai tidak ada ruang kosong di RAM. Nah, sistem ini memilih salah satu page yang akan diganti. Nah, biasanya itu yang misalnya kita sudah tidak memakai page ini lagi dan nanti akan diganti. Page yang dipilih akan dipindahkan ke disk jika sudah dimodifikasi. Lalu, halaman baru dari disk dimasukkan ke tempat tersebut. Tujuannya untuk meminimalkan jumlah page fault dan menjaga kinerja sistem. Nah, di sini juga ada algoritma page replacement. Jadi algoritmanya adalah FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Halaman yang ya seperti ini dijelaskan. Halaman yang paling awal di mode keram adalah yang pertama digantikan menggunakan struktur antrian. Nah, ini kelebihannya mudah diimplementasikan. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan, dan ini adalah kekurangannya tidak mempertimbangkan frekuensi atau waktu akses halaman. Bisa mengganti halaman yang sering digunakan atau anomali Beladi. Oke. Nah, di sini ada algoritma optimal, yaitu menggantikan halaman yang tidak akan digunakan untuk waktu terlama di masa depan. Hasil paling efisien, page full paling sedikit, tapi tetapi tidak bisa diimplementasikan secara nyata karena tidak tahu aksesnya mau kemana di masa depan. Oke, kelebihannya kinerjanya teoritis lebih baik. Kekurangannya hanya digunakan sebagai acuan perbandingan dalam penelitian. Dan ini juga ada algoritma LRU atau Least Recently Used, menggantikan halaman yang paling lama tidak digunakan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini ada algoritmanya juga. Jadi yang paling lama udah nggak digunakan, dia bakal digantikan. Diasumsikan bahwa halaman yang baru akan digunakan lagi dalam waktu dekat. Kelebihan lebih baik dari Vivo karena mempertimbangkan pola akses real. Kekurangannya perlu pencatatan waktu akses. Ya, bisa lebih mahal secara komputasi. Setelah itu, di sini ada pengalokasian frame. Dalam sistem memori virtual, frame adalah unit tetap dari memori fisik atau RAM. Sedangkan page adalah unit tetap dari memori virtual. Sistem operasi memetakan page ke frame. Lalu, algoritma pengalokasian frame adalah tujuannya adalah untuk mengatur beberapa banyak frame yang diberikan setiap proses. Di sini ada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah equal allocation atau alokasi sama rata. Setiap proses mendapatkan jumlah frame yang sama. Misalnya, jika ada 4 proses dan 40 frame, maka masing-masing dapat 10 frame. Oke, yang kedua adalah proportional allocation. Jadi alokasi proporsional. Alokasi berdasarkan ukuran proses. Proses yang lebih besar dalam jumlah page akan mendapatkan lebih banyak frame. Dan ini adalah rumusnya. Frame untuk proses I sama dengan ukuran proses I dibagi total semua ukuran proses dikali total frame. Oke, kita lanjut. Di sini ada 3 juga. Priority allocation. Frame diberikan berdasarkan prioritas proses. Proses prioritas lebih tinggi, lebih banyak frame, lebih sedikit page fault. Akan lebih diprioritaskan. Oke, selanjutnya kita melanjutkan algoritma global dan lokal. Global replacement, proses dan mengambil frame dan dari proses lain ketika terjadi page fault. Menguntungkan proses aktif tetapi bisa menyebabkan starvation untuk proses lain local replacement. Proses hanya dapat menggunakan frame yang dialokasikan untuk dirinya sendiri, lalu lebih adil dan lebih mudah dikendalikan. Dan yang terakhir bisa menyebabkan lebih banyak
page fault jika frame terlalu sedikit. Oke, dan ini kita lanjut ke trashing. Trashing adalah kondisi di mana sistem terlalu sering melakukan page fault, sehingga lebih banyak waktu dihabiskan untuk membuat halaman ke atau dari disk daripada menjalankan proses itu sendiri. Nah, penyebab trashing adalah terlalu banyak proses aktif tanpa cukup alokasi frame. Tidak ada cukup RAM untuk menangani semua kebutuhan memori proses. Alokasi frame tidak efisien. Nah, ciri-cirinya penurunan drastis performa sistem, terus habis itu hard disknya aktif terus atau akses swap memori. CPU utilization turun, proses sering I/O memori. Nah, solusinya apa nih? Ini adalah solusi tracing, mengurangi multiprogram atau jumlah proses aktif, terus menambah jumlah frame, dan juga menggunakan algoritma lokasi dan replacement yang efisien. Dan lalu di sini ada memantau working set, hanya proses yang berdasarkan working setnya. Lalu muat di memori yang boleh berjalan. Nah, itu sekian pembahasan dari saya, presentasi saya tentang virtual memory. Jika ada kurang dan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.